akan floris seperti pohon kurma. Dia tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Besok ya saudara, serialnya kita akan bicara yang ini. Tapi hari ini saya akan berbicara tentang orang benar, floris seperti pohon kurma, saudaraku. Buat sebagian dari saudara yang mungkin berkata, Pastor ya ampun, hidup benar tuh kayaknya gak gampang deh, rugi. Orang lain bisa tipu-tipu, dapatnya lebih banyak Pak. Kitanya terus aja jujur aja. Yang namanya jujur apa? Kalau orang Jawa bilang ajur. Saya gak tahu saudara yang bisa bahasa Jawa ya. Ajur itu hancur. Jujur itu kadang-kala gak segampang itu. Bagaimana bisa orang lain, suami saya, pasangan saya, istri saya bisa main gila di belakang. Emangnya saya juga gak bisa, Pastor? Kenapa saya harus tetap hidup benar? Sedangkan orang lain ngelakuin seperti itu ke saya. Hidup benar itu rugi. Tapi yang saya tahu saudaraku, firman ini ngomong. Orang benar akan floris seperti pohon kurma. Dia tumbuh subur seperti aras Libanon. Dan ayat berikutnya ngomong kayak gini saudaraku. Perhatikan ini baik-baik saudara. Saya senang sekali ayat ini. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas, bahasa Inggrisnya flourish. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan flourish di pelataran Allah kita. Baca sekali lagi saudaraku. Ini bukan Nita 10 ayat 1. Ini Mazmur saudara. Berapa banyak yang setuju dengan saya firman Tuhan ya dan amin. Kalau saudara bilang amin, pikirkan dulu perkataan saudara. Karena ayat ini berkata, mereka yang ditanam di bait Tuhan itu rumah Tuhan. Akan ada sebagian yang ngomong sama saya, Pastor gak enak. Pelayanan di gereja itu banyak gesekannya. Hari-hari ini saya menjumpai sangat banyak orang yang berusaha mengganti konsep gereja lokal. Tapi firman ini ngomong, orang yang ditanam di bait Allah, dia akan flourish. Bukan hanya flourishnya di awal, tapi ayat 16 saudaraku, dikatakan apa? Ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Bukan buahnya tambah layu, bukan buahnya tambah sedikit, dikatakan buahnya jadi gemuk dan seger. Kata seger di situ saudaraku adalah flourish. Saya tahu terlepas dari apakah saudara setuju tidak setuju saudaraku. Tapi firman itu ngomong orang yang ditanam di rumah Tuhan. Dari awalnya dia flourish. Sampai masa tuanya dia tetap flourish. Bahkan bukan hanya sekedar berbuah. Lihat dong saudara. Buahnya gemuk dan segar. Kalau bahasanya sekarang gemoy. Jadi dia bukan hanya sekedar berbuah, di awal orang-orang ini flourish Pak. Tapi sampai masa tuanya buahnya gemoy-gemoy. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang percaya itu terjadi atas kehidupannya aminnya lebih keras lagi. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya saya katakan saudaraku, hari ini saya berdoa. Dalam bahasa Inggris, kata-kata ini berkata seperti ini. The righteous shall flourish like a palm tree. Orang benar itu akan flourish seperti pohon palem. Pastor, kalau bahasa Indonesianya kau pohon kurma. Tapi saudaraku, pohon kurma, tahukah saudara, itu berasal dari jenis palem. Dan pohon palem, saudaraku, dikenal sebagai pohon yang melambangkan kemenangan. Semarak, victory, sukacita. Saudara masih ingat gak pada saat Yesus masuk ke kota Yerusalem? Orang-orang menyambut dia dengan sorak-sorai apa? Hosana, hosana. Mereka melambaikan apa? Daun palem, sudah bukan pohonnya ya, sudah daunnya. Daun palem, saudaraku. Mereka melambai-lambaikan daun palem. Ini nih, sebentar lagi kita masuk crossover kan? Peralihan dari 2023 ke 2024. Sekalian saya pengumuman. Pastor, tanggal 31 jatuhnya hari Minggu. Senggol kiri kanan, kapan lagi?
Ini kayak gini nggak tahu loh saudara. Saudara ketemu kayak gini ini berapa tahun ke depan saya nggak tahu. Tapi ini pas jatuh di hari Minggu. Pastor, keluarga Allah ada ibadah nggak? Tenang saudaraku, kapan keluarga Allah nggak ada ibadah saudara?